10 kerajaan terbesar di Nusantara, panggung drama sejarah yang megah. Mari kita telusuri kembali kisah-kisah heroik para leluhur, membangkitkan jiwa pahlawan yang tertidur dan menapaki jejak kejayaan Nusantara. Aku, Soekarno, Bung Karno, berdiri di sini di hadapan kalian, pewaris bangsa yang besar ini. Hari ini kita akan menyelami samudra sejarah, menjelajahi benua masa lampau dan mengagumi kemegahan 10 kerajaan terhebat di Nusantara. 1. Sriwijaya, sang raksasa maritim dengan armadanya yang tak terkalahkan, menguasai perdagangan rempah-rempah dan menyebarkan agama Buddha ke penjuru Asia Tenggara. Wilayah kekuasaan membentang dari Sumatera, Semenanjung Malaya, Thailand Selatan hingga beberapa wilayah di Kalimantan dan Filipina. Pemimpin terbesarnya adalah Raja Balitung di abad ke-9. Kekuatan militer, armada laut yang kuat dengan kapal-kapal besar dan pasukan terlatih. Sejarah pertempuran dan kemenangan, mengalahkan Thalassa, kerajaan maritim di Sumatera, dan menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok dan India. Peristiwa besar menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Majapahit, sang pemersatu, dengan kekuasaannya yang luas menyatukan Nusantara di bawah panji-panji keadilan dan kemakmuran. Wilayah kekuasaannya hampir seluruh wilayah Indonesia saat ini kecuali Papua. Pemimpin terbesarnya adalah Prabu Hayam Wuruk di abad ke-14 dan tentu saja Mahapatih Gajah Mada. Kekuatan militer Majapahit termasuk pasukan darat yang besar dan kuat dengan kavaleri, infanteri, dan pasukan gajah. Sejarah pertempuran dan kemenangan mengalahkan kerajaan Sunda, kerajaan Singosari, dan kerajaan Pasai, serta memproklamasikan Sumpah Palapa untuk mempersatukan Nusantara. Peristiwa besar menjadi kerajaan terbesar di Nusantara dan mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Ketiga, Malaka, sang kosmopolitan, menjadi pusat perdagangan internasional, perpaduan budaya yang unik, dan gerbang peradaban barat ke Nusantara. Wilayah kekuasaannya mulai dari daerah sekitar Selat Malaka, yaitu sebagian Semenanjung Malaya dan beberapa wilayah di Sumatera. Pemimpin terbesarnya adalah Sultan Mansur Shah di abad ke-15. Kekuatan militernya, armada laut yang kuat dan pasukan darat yang terlatih. Sejarah pertempuran dan kemenangan, mengalahkan kerajaan Siam dan kerajaan Majapahit, serta menjadi pusat perdagangan internasional di Selat Malaka. Peristiwa besarnya menjadi pusat perdagangan dan pertukaran budaya antar Asia dan Eropa. Samudra Pasai yang keempat adalah sang pionir yang menjadi kerajaan Islam pertama di Nusantara, menyebarkan cahaya Islam dan membuka jalan bagi dakwah di seluruh penjuru Nusantara. Wilayah kekuasaannya meliputi pesisir utara Aceh, terutama sekitar muara Sungai Pasai dan Krueng Jambu Aye. Pemimpin terbesarnya adalah Sultan Malikul Saleh di abad ke-13. Kekuatan militer, pasukan darat dan laut yang cukup kuat. Sejarah pertempuran dan kemenangan mengalahkan kerajaan Hindu di Aceh dan menjadi pusat penyebaran agama Islam di Nusantara. Peristiwa besarnya menjadi kerajaan Islam pertama di Nusantara dan membuka jalan bagi dakwah di seluruh penjuru. Mataram Islam, sang penjaga, dengan kekuatannya yang kokoh mempertahankan Nusantara dari penjajah dan memelihara budaya Jawa yang luhur. Wilayah kekuasaannya meliputi Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur. Pemimpin terbesarnya Sultan Agung Hanyokrokusumo di abad ke-17. Kekuatan militernya mempunyai pasukan darat yang besar dan kuat dengan kavaleri, infanteri, dan pasukan artileri. Sejarah pertempuran dan kemenangan, mengalahkan VOC dalam perang Mataram VOC dan mempertahankan kedaulatan Nusantara dari penjajah Belanda. Peristiwa besar menjadi kerajaan Islam yang kuat di Jawa dan mempertahankan budaya Jawa yang luhur. Kemudian Goa Talo, sang pelaut ulung dengan armadanya yang tangguh, menguasai lautan Sulawesi dan menjalin hubungan dagang dengan berbagai bangsa. Wilayah kekuasaannya meliputi sebagian besar Sulawesi Selatan dan berbagai wilayah di Indonesia Timur lainnya. Pemimpin terbesarnya kerajaan Goa Talo adalah Sultan Alauddin pada abad ke-16. Kekuatan militernya mempunyai armada laut yang kuat dengan kapal-kapal perang yang besar dan pasukan terlatih. Sejarah pertempuran dan kemenangan mengalahkan kerajaan Bone dan kerajaan Luwu.
Kemudian berikutnya adalah Kesultanan Banten, sang pemberani dengan semangat perlawanannya yang membara melawan penjajah Portugis dan Belanda dan menjadi pusat ilmu pengetahuan dan perdagangan. Wilayah kekuasaannya adalah Banten, sebagian Jawa Barat, dan beberapa wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Pemimpin terbesarnya tentu saja Sultan Agung Tirtayasa abad ke-17. Kekuatan militernya mempunyai pasukan darat dan laut yang cukup kuat dengan artileri dan benteng pertahanan yang kokoh. Sejarah pertempuran dan kemenangan melawan penjajah Portugis dan Belanda dan menjadi pusat perlawanan terhadap kolonialisme. Peristiwa besar menjadi pusat ilmu pengetahuan dan perdagangan dan melahirkan banyak ulama dan intelektual ternama. Seterusnya adalah Kerajaan Kutai Kartanegara, sang tua renta dengan sejarahnya yang panjang menjadi saksi bisu peradaban kuno di Kalimantan dan penyimpan kekayaan budaya yang tak ternilai. Wilayah kekuasaannya meliputi sebagian besar Kalimantan. Wilayah kekuasaan sebagian besar Kalimantan Timur. Pemimpin terbesar adalah Sang Aji Mulawarman di abad keempat. Kekuatan militer, pasukan darat dan laut yang cukup kuat, sejarah pertempuran dan kemenangan, mengalahkan kerajaan Hindu lainnya di Kalimantan dan menjadi kerajaan terkuat di Kalimantan. Peristiwa besarnya adalah menjadi saksi bisu peradaban kuno di Kalimantan dan menyimpan kekayaan budaya yang tak ternilai. Selanjutnya adalah Kesultanan Ternate dan Tidore, sang penghasil rempah dengan kekayaan alamnya yang melimpah menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan menarik perhatian bangsa-bangsa Eropa. Wilayah kekuasaannya meliputi Kepulauan Maluku Utara, terutama Ternate dan Tidore. Pemimpin terbesarnya adalah Sultan Baabullah dari Ternate dan Sultan Narotome dari Tidore. Kekuatan militer, pasukan darat dan laut yang cukup kuat dengan artileri dan benteng pertahanan. Sejarah pertempuran dan kemenangan, mengendalikan perdagangan rempah-rempah di Maluku dan menjalin hubungan diplomatik dengan bangsa-bangsa Eropa. Peristiwa besarnya pernah menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan menarik perhatian bangsa-bangsa Eropa. Kemudian selanjutnya adalah Kesultanan Aceh Darussalam, sang pembela dengan semangat jihad yang berkobar melawan penjajah Portugis dan Belanda dan menjadi simbol perlawanan melawan kolonialisme. Wilayah kekuasaan Aceh, pemimpin terbesarnya adalah Sultan Iskandar Muda di abad ke-17. Kekuatan militer cukup kuat dengan artileri dan benteng pertahanan. Sejarah pertempuran dan kemenangan melawan penjajah Portugis dan Belanda selama berabad-abad dan menjadi simbol perlawanan melawan kolonialisme. Peristiwa besar menjadi pusat penyebaran agama Islam di Nusantara dan menjadi simbol perlawanan melawan kolonialisme. Mari kita renungkan, wahai pewaris bangsa, darah leluhur mengalir di nadi kalian, semangat pahlawan bersemayam di jiwa kalian. Kita adalah keturunan dari para raja dan ratu, pendekar dan pelaut, cendekiawan dan seniman. Bangkitlah, wahai pewaris Nusantara, bersatulah, jalin persatuan dan bangunlah kembali kejayaan bangsa ini. Nusantara, bangkitkan semangat pahlawan, raih kejayaan masa depan. Berkomentarlah, wahai rakyat Indonesia, dari manakah asalmu? Apakah masih ada keturunan dari 10 kerajaan tersebut mengalir dalam darahmu? Ceritakan kisahmu, bagikan pengetahuanmu, dan mari kita jaga bersama warisan sejarah Nusantara yang tak ternilai ini.